Buku Berani Tidak Disukai, fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini berfokus pada teori psikologi Alfred Adler yang dikemas dalam bentuk percakapan antara seorang pemuda dan filsuf. Alfred Adler lahir di Wina, Austria. Ia merupakan anggota inti asli masyarakat psikoanalisis Vienna yang pada saat itu dipimpin oleh Freud. Gagasannya bertolak belakang dengan Freud membuat ia memisahkan diri dari kelompok tersebut dan mengusulkan teori psikologi individual. Perbedaan gagasan antara Freud dan Adler terletak pada etiologi atau hubungan sebab akibat dan teleologi atau ilmu yang mempelajari tujuan dibanding penyebabnya. Adler menyatakan kita tidak memikirkan penyebab suatu hal itu terjadi, tapi tujuan dari kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dalam teori psikologinya, Adler mengatakan bahwa semua persoalan yang terjadi di dalam diri berasal dari hubungan interpersonal. Adler dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah perasaan inferior, yaitu perasaan ketika melihat orang lain jauh lebih unggul dibandingkan diri sendiri. Teori psikologi Adler adalah teori psikologi yang bertujuan mengubah diri sendiri, bukan mengubah orang lain. Perasaan inferior ini membuat seseorang hanya fokus terhadap kekurangan dirinya sendiri tanpa melihat poin-poin kelebihan yang dimilikinya. Ini karena seseorang terlalu takut dibenci oleh orang lain dan takut terluka oleh hubungan interpersonal. Ada perbedaan antara perasaan inferior dan kompleks inferioritas. Perasaan inferior bisa menjadi pemicu seseorang menjadi bekerja keras, sedangkan kompleks inferioritas memiliki perasaan inferior yang kuat dan tidak memiliki keberanian untuk mendorong dirinya lebih bekerja keras. Menurut Adler, mereka yang suka membanggakan diri melakukannya semata karena merasa inferior. Misalnya, kalau seseorang benar-benar yakin pada dirinya sendiri, dia tidak merasa perlu berbangga. Ada kekhawatiran bahwa kalau tidak melakukannya, tidak ada seorang pun yang ingin menerima apa adanya diriku. Untuk melawan perasaan inferior, maka lahir teori Adler yang disebut upaya untuk meraih superioritas atau harapan untuk berada di kondisi ideal. Semua orang yang ada di dalam kondisi inferior ingin meningkatkan diri menjadi superioritas. Sayangnya manusia tidak pernah puas dengan situasinya saat ini dan ingin terus bergerak maju. Upaya meraih superioritas adalah pola pikir untuk maju dengan kaki sendiri, bukan untuk bersaing dan membidik lebih tinggi dibandingkan orang lain. Upaya meraih superioritas menjadi hasrat universal, hasrat untuk lebih unggul dibandingkan orang lain. Gambaran tentang seseorang yang menaiki sederetan anak tangga dan menyingkirkan orang lain dari jalanannya menuju puncak. Perasaan seperti ini membuat seseorang sulit sekali merasakan kedamaian hidup, menganggap dirinya harus selalu menang. Perasaan inferior yang sehat tidak timbul dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain, namun dari membandingkan diri dengan keadaan diri yang ideal. Saat seseorang berupaya menjadi dirinya sendiri, persaingan jelas akan menjadi penghalang. Kalau rival adalah orang yang bisa disebut sebagai kawan seperjuangan, ini mungkin akan mengarahkan pada peningkatan diri. Tapi, dalam banyak kasus, rival tidak akan menjadi kawan seperjuangan, dan mereka akan melihat setiap orang adalah musuh. Namun, ketika seseorang menganggap bahwa manusia adalah kawan seperjuangan, maka cara ia memandang dunia akan berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi menganggap dunia sebagai tempat berbahaya, melainkan tempat aman yang menyenangkan. Adler membagi tugas dalam hubungan interpersonal yang mau tidak mau harus dihadapi. Ada 3 pembagian tugas, yaitu bekerja, berteman, dan mencintai. Kondisi yang menghindari seseorang menghadapi tugas-tugas kehidupan disebut dusta kehidupan.
Dusta kehidupan adalah melarikan diri dari tugas-tugas kehidupan dengan mengatakan bahwa semua itu merupakan kesalahan orang lain, bukan kesalahannya. Misalnya, aku tidak bisa melakukan pekerjaan karena atasanku menjauhiku. Orang yang mengatakan hal ini sedang menjadikan keberadaan atasan sebagai alasan untuk pekerjaan yang tidak berjalan dengan baik. Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan untuk terus diakui oleh orang lain. Namun, menurut pandangan Adler, ia mengingkari dasar manusia untuk mencari pengakuan dari orang lain. Karena melalui pengakuan orang lain, seseorang benar-benar bisa merasakan nilai yang ia miliki, mampu menghapus rasa inferior, dan menanamkan kepercayaan diri. Menurut Adler, hasrat untuk diakui berasal dari pendidikan reward dan punishment. Misalnya, kalau seseorang mengambil tindakan yang cepat, ia akan menerima pujian. Jika mengambil tindakan yang salah, akan menerima hukuman. Jika pada dasarnya manusia ingin hidup di atas pengakuan orang lain, berarti ia hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain, dengan cara menjalani kehidupan dengan mengikuti ekspektasi orang lain. Itu artinya menghapus jati diri dan menjalani kehidupan orang lain. Harus ada pemisahan untuk memiliki jalan terbaik yang akan dijalani seseorang, terlepas dari pandangan orang lain yang menyukai atau tidak. Persoalan menyukai atau tidak bukan menjadi tugas diri sendiri, melainkan menjadi tugas orang lain. Kehidupan yang didasari ekspektasi orang lain membuat seseorang mengkhawatirkan pandangan orang lain, takut dihakimi, dan akhirnya mendambakan pengakuan dari orang lain atas dirinya. Jadi, hasrat ingin diakui yang sebenarnya adalah engkau tidak ingin dibenci oleh siapapun. Apa yang seharusnya dilakukan seseorang untuk tidak dibenci siapapun? Hanya ada satu jawaban, yaitu terus-menerus mengukur perasaan orang lain. Dengan menjalani hal tersebut, sama saja seseorang hidup mendustai diri sendiri dan memperpanjang dustanya kepada orang-orang di sekitarnya. Konsep teori psikologi Adler, kita berpikir bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Dengan kata lain, kita berupaya melepaskan diri dari hubungan-hubungan interpersonal. Kita berupaya untuk bebas dari semua itu, tapi benar-benar mustahil untuk hidup seorang diri di alam ini. Adler menjelaskan definisi kebebasan dalam diri, yaitu berani untuk tidak disukai orang lain. Tidak disukai orang lain menjadi bukti bahwa seseorang sedang hidup dalam kebebasan. Ada harga yang harus dibayar jika seseorang ingin menggunakan kebebasannya. Harga dari kebebasan dalam hubungan interpersonal adalah dibenci oleh orang lain. Posisi pandangan Adler menjungkir balikan interpretasi hubungan sebab akibat, yaitu membangkitkan memori bahwa seseorang memegang kartu penentu dalam hubungan interpersonal, tidak peduli dengan anggapan atau sikap orang lain padanya. Jadi hubungan interpersonal pertama-tama hubungan dengan diri sendiri. Tujuan utama dari hubungan interpersonal adalah perasaan sosial, bagaimana seseorang melihat orang lain, musuh dan teman seperjuangan. Kalau orang menganggap orang lain sebagai kawan seperjuangan, seharusnya kita menemukan kehidupan sebagai tempat berlindung dan memiliki hasrat untuk berbagi dengan kawan seperjuangan, untuk kontribusi kepada masyarakat. Perasaan sosial disebut sebagai ketertarikan sosial yang berarti ketertarikan kepada masyarakat. Untuk memperoleh pemahaman tentang perasaan sosial yang Adler bicarakan, sebaiknya kita memakai kau dan aku sebagai titik awal. Engkau yang pada awalnya melekat pada diri sendiri atau kepentingan diri sendiri menjadi peduli kepada orang lain atau kepentingan sosial. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak mampu melakukan pembagian tugas, terobsesi agar diakui oleh orang lain, dan sangat mementingkan diri sendiri. Semua orang yang terikat pada aku adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya kita perlu beralih pada melekat pada diri sendiri menjadi peduli terhadap orang lain. Teori psikologi Adler, perasaan memiliki adalah sesuatu yang dapat diraih seseorang dengan berkomitmen aktif terhadap masyarakat atas kemauan diri sendiri, bukan dengan sekadar hadir.
Seseorang harus berdiri di atas kedua kakinya dan melangkah maju dengan tugas-tugas hubungan interpersonal. Dia selalu berpikir bukan tentang apa yang akan orang ini berikan padaku, tapi apa yang bisa kuberikan pada orang ini. Itu adalah komitmen terhadap masyarakat. Teori psikologi Adler lainnya adalah seseorang tidak boleh memuji dan menegur, yang menunjuk kepada hubungan vertikal. Yang harus dilakukan adalah mengucapkan kata-kata syukur dan mengungkapkan kegembiraan atas suatu hal menjadi pendekatan untuk memberi semangat yang didasarkan hubungan horizontal, bukan hubungan vertikal. Penilaian adalah kata yang berasal dari hubungan vertikal. Jika membangun hubungan horizontal, akan ada kata terima kasih, rasa hormat, dan sukacita yang terus terang. Menurut Adler, kebahagiaan adalah perasaan bahwa aku bermanfaat bagi komunitasku atau aku berguna bagi orang lain. Adalah satu-satunya hal yang bisa memberi orang kesadaran bahwa sesungguhnya ia bernilai. Untuk menjalani ini semua, Adler mengungkapkan bahwa harus ada yang mulai. Orang lain mungkin tidak bersifat kooperatif, tapi tidak ada kaitannya dengan kamu. Nasihatku adalah kamu harus memulainya, tanpa memandang apakah orang lain kooperatif atau tidak. Seseorang memiliki kekuatan besar atau lebih tepatnya tak terukur. Ketika aku berubah, dunia akan berubah. Dan berarti dunia hanya dapat diubah oleh aku dan tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya untukku. Dunia ini sederhana dan hidup ini juga sederhana. Sekian ringkasan buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.